Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu walau karihal kafirun. Allahumma fassalli ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumi yub'atsun. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala wadhkuru id antum qalilum mustad'afuna fil ard takhafuna an yatakhattafakumun nas fa'awakum wa ayyadakum binasrih warzaqakum minat thayyibat la'allakum tashkurun. Sidang Jumat rahimakumullah, hati berwasiat agar semuanya meningkatkan takwa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa pada hari ini berkaitan dengan tasyakkur bin nikmah. Tasyakkur bin nikmah membawa berkah, sedangkan kufur bin nikmah membawa mafsadat. Kita sudah yakin iman kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kemerdekaan Republik Indonesia itu merupakan kenikmatan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang betul hasil perjuangan para pahlawan, tapi pada dasarnya itu merupakan anugerah dari Allah yang patut disyukuri, bukan dikufuri. Syukur adalah sikap di dalam hati, ucap dengan lisan, serta amal di dalam perbuatan sesuai dengan tuntunan Sang Pemberi. Kalau kita bersyukur, maka akan membawa barokah. Kalau kita bersyukur, membawa barokah baik kepada pribadi, keluarga, masyarakat maupun negara. Jadi siapa yang bersyukur, berkahnya didapat oleh yang bersyukur tersebut. Kalau syukurnya hanya pribadi, maka kenikmatan akan diterima oleh pribadi itu. Kalau syukurnya keluarga, sekeluarga, maka keluarga tersebut akan tetap mendapat nikmat. Begitu pula kalau negara, semua bangsa dan negaranya itu syukur, maka kenikmatannya akan diraih oleh negara. Dan sebaliknya, kufur maka akan membawa mafsadat, akan membawa musibat. Jadi syukur membawa nikmat dan kufur membawa mafsadat. Ini tersirat di dalam firman Allah yang saya bacakan tadi, surat Al-Anfal ayat 26 dan juga surat An-Nahl ayat 112. Wadhkuru id antum qalil. Ingatlah oleh kalian tatkala kalian jumlahnya sedikit, mustad'afun yang lemah, fil ardi di bumi, takhafuna ayatakhattafakumun nas, sehingga kalian dilanda ketakutan karena jumlahnya sedikit dan dalam keadaan lemah. Fa'awakum wa ayyadakum, kemudian Allah menolong, memberikan pertolongan, memberikan ketetapan
Maka wa ayyadakum binasrihi, memberikan kekuatan dengan pertolongannya, wa razaqakum, serta memberi rezeki kepada kalian minat thayyibat, dari berbagai kebaikan, la'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. Jadi kenikmatan yang Allah berikan, baik kenikmatan jumlahnya penduduk, jumlahnya pengikut, maupun kenikmatan ketentraman karena memiliki kemampuan baik sandang, papan maupun pangan, sehingga tidak merasa terancam, itu merupakan anugerah dari Allah. Ingatlah itu semua ketika kita dalam keadaan lemah masa silam, sehingga dijajah, diperbudak oleh para penjajah, sehingga takut semua bangsa, semua umat, karena akan diusir, karena akan ditindas. Maka Allah memberikan pertolongan, memberikan bantuan, sehingga kita terbebas dari penjajahan tersebut. Itu semuanya harus disyukuri. Itu semuanya merupakan kenikmatan. Kalau ada kekurangan, kalau ada kelemahan yang kita hadapi, yang kita yang mesti memperbaiki, kita yang mesti meningkatkan tasyakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl, wa daraballahu masalan qaryatan. Allah memberikan perumpamaan suatu kampung, kanat aminatan, kampung atau kota tersebut atau negara tersebut merasa aman, mutmainnah, tenang, tentram. Ya'tiha razaquha, Allah memberikan rezeki kepada mereka, raghadan min kulli makan, dari berbagai tempat, dari darat, dari laut maupun dari udara, dari samping kanan, samping kiri, dari berbagai negara, sehingga mendapatkan kenikmatan si negara tersebut. Tapi fakafarat bi an'umillah, penduduknya kufur, tidak mau bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Fa'adaqahallahu libasal ju', maka Allah Subhanahu wa taala mengenakan kepada mereka pakaian kehausan, kelaparan, wal khauf, dan ketakutan, bima kanu yasnaun, akibat dari perbuatan tersebut. Maka hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dari dua ayat itu tergambar bagi kita, siapa yang bersyukur akan tetap mendapat nikmat, siapa yang kufur akan terkena musibah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita di dalam berbagai ayat agar kenikmatan yang harus kita bicarakan itu, wadkuru nikmatallah alaikum, ingatlah, sebutlah nikmat Allah, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, sebutlah nikmat Allah, kenikmatan yang dia terima. Jadi perbuatan, ucap, sikap sehari-hari, jangan musibat saja yang dibicarakan, jangan kesedih saja, kepayahan, penderitaan saja yang disebut, yang dibicarakan, tapi sebut, tapi ucapkan, tapi ingat kenikmatan. Karena walaupun bagaimana kita dalam keadaan terkena musibat, walaupun kita dalam keadaan menderita, ingat nikmat Allah itu lebih banyak daripada musibat. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Dan kalau Anda mencoba-coba menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kamu tidak akan mampu menghitungnya. Jadi jelas kenikmatan lebih banyak. Oleh karena itu pantas kita tasyakur. Dan apabila kita tasyakur, maka kenikmatan akan bertambah. La in syakartum la azidannakum.
apabila kalian bersyukur, maka akan Allah tambah kenikmatan tersebut. Wa in kafartum, dan apabila kalian kufur, tidak syukur nikmat, maka ingat nikmat itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siksa. Karena Allah menandaskan inna adzabi lasyadid, sesungguhnya siksaanku itu amat keras, sangat membikin derita. Mungkin di dunia tidak kelihatan tersiksa walaupun tidak bersyukur, tapi di akhirat kelak. Tapi pada dasarnya kenikmatan itu baik di dunia maupun di akhirat akan terasa. Demikian pula akibat kufur, mafsadat akan terasa di dunia. Jadi walaupun mungkin ada orang yang memiliki kemampuan, harta kekayaan yang banyak, jabatan tinggi, segala macam fasilitas dimiliki, kalau dia tidak bersyukur, kalau dia kufur, tetap saja dia menderita hidupnya, karena ditandaskan libasal ju' wal khauf, kelaparan, kekurangan, kehausan, serta wal khauf, ketakutan akan tetap melanda orang-orang yang kufur. Jadi orang yang kufur itu walaupun harta melimpah ruah, walaupun jabatannya tinggi, tetap akan merasakan kelaparan. Hanya beda laparnya secara lahiriah antara lapar orang yang tak punya dengan lapar orang yang punya. Orang yang tidak punya laparnya karena tidak punya makanan. Tapi kalau orang punya, laparnya terlalu banyak makanan, jadi bingung mencari makan ke sana kemari. Banyak orang yang tidak enak makan di rumah, banyak orang yang tidak tenang hidup tidur di rumah, sehingga mencari tempat-tempat tidur di tempat yang lain. Banyak orang menderita walaupun sudah ada harta tahta wanita yang dimiliki, tapi tidak menyenangkan dia, sehingga akhirnya berbuat yang tidak sesuai dengan apa yang dianugerahkannya, sehingga kelihatan oleh kita orang yang tidak bersyukur itu walaupun harta banyak malah korupsi, walaupun jabatannya tinggi malah menyikut orang lain. Ini adalah suatu tanda penderitaan di dunia. Jadi sidang Jumat rahimakumullah, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita bukan hanya pemberian, tapi itu merupakan amanah yang harus dijaga. Dijaganya apa? Adalah tasyakur. Maka kaitannya sebentar lagi kita merayakan ulang tahun kemerdekaan yang ke-20. Sepatutnya bersyukur, jangan kufur. Sidang Jumat rahimakumullah, ingatlah lagu Indonesia Raya yang selalu dikumandangkan. Bahkan sekarang media massa diwajibkan setiap jam 6 pagi mengumandangkan lagu Indonesia Raya. Di situ adalah bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jiwa yang harus dibangun pertama, baru badan. Bukan hanya badan. Jadi tasyakur kemerdekaan bukan hanya hiburan, bukan hanya karnaval, apalagi yang hiburannya sampai menyita waktu, sehingga qiyamul lail terganggu, subuh kesiangan gara-gara perlombaan. Itu adalah lambang kufur, tidak tasyakur. Maka kenikmatan saat itu akan mendatangkan penderitaan. Mari kita yakini bahwa kemerdekaan itu merupakan anugerah dari Allah. Maka kita sikapi dengan syukur. Syukur di dalam hati, menerima apa yang kemerdekaan itu merupakan anugerah dari Allah. Kita ucapkan dengan lisan, sebutkan kenikmatan itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan gunakan kenikmatan tersebut untuk beribadah, mengabdi
kepada Allah Subhanahu wa taala, membangun jiwa dan raga, membangun rohani dan jasmani. Tidak hanya kesenangan jasmani belaka, tapi juga kesenangan rohani. Makanya pantas Imam Asy-Syafi'i itu sebagaimana dikutip oleh Imam Nawawi, dia katakan thalabul ilmi itu afdalu min sholatin nawafil, meningkatkan pemahaman tentang ilmu, meningkatkan pengetahuan keilmuan agar benar-benar masyarakat, anggota keluarga itu bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kufur. Karena ancamannya sesuai dengan surat Al-Anfal, surat An-Nahl ayat 112, fa'adaqahumullahu libasal ju' wal khauf. Allah Subhanahu wa taala akan meliputi kepada mereka rasa lapar, rasa haus dan ketakutan, bima kanu yasnaun, akibat dari perbuatan mereka. Sedangkan jaminan bagi yang bersyukur dengan meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama. Andaikan ahli kampung penduduk negara itu terus-menerus meningkatkan iman, meningkatkan takwa, terus-menerus bersyukur atas nikmat Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama. Kami akan bukakan kepada mereka berkah. Berkah itu apa? Ziyadatul khair alal khair, bertambah kenikmatan, kebaikan di atas kebaikan. Barokat minas sama, berkah dari langit, wal ar, dari bumi, darat, laut maupun udara, wal ar. Walakin kadzabu, cuman sayang kebanyakan mereka itu mendustakan. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami akan menyiksa mereka. Maka marilah kita syukuri kemerdekaan, baik syukur di dalam hati, ucap maupun tindakan, membangun jiwa dan raga untuk bangsa Indonesia ini, sehingga penduduknya iman dan takwanya meningkat agar benar-benar meraih barokah. Ghafarallahu li wa lakum walhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum bi taqwallah fa inna jannatan iddat liman ittaqa. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas samaa'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sidang Jumat rahimakumullah, dari khutbah yang pertama itu ada hal-hal yang patut saya garis bawahi. Pertama adalah syukur bukan sekedar ucapan alhamdulillah, tapi yakin dalam hati dan mempraktekkan di dalam tindakan, di dalam perbuatan. Jadi mencakup hati, lisan dan perbuatan. Hati mengakui semua kemerdekaan berasal dari Allah, semua kenikmatan berasal dari Allah. Lisan memuji dan mengingatnya seperti ucapan alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah. Kemudian perbuatan yaitu menggunakan nikmat kepada hal-hal yang sesuai diperintahkan oleh Allah. Sebaliknya kufur nikmat akan membuka pintu kesusahan, membuka mafsadat, hilangnya keberkahan, datangnya ketakutan, bencana, bahkan adab, baik di dunia kini maupun di akhirat kelak.
Karena itu setiap muslim dituntut untuk menjaga nikmat dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar meraih keberkahan di dalam hidup ini. Marilah kita tutup dengan memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, imanan kamila, wa rizqan halalan thayyiban wasi'an bighairi hisab. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.